Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan iman hingga bisa berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita serahkan atau kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah dan sahabat ikram yang ada di rumah yang pada siang hari ini melihat tayangan ini. Pada siang hari ini saya akan berbagi tentang sesuatu yang sering diucapkan orang, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Prakteknya sulit untuk dilakukan karena tidak semua orang mampu untuk menjalankan ini. Hal yang mudah diucapkan itu adalah tentang sabar. Setiap orang kadang ketika mendapat sebuah masalah gitu ya, gampang kita mengatakan sabar Ustadzah. Tapi tidak semua orang sanggup untuk melaluinya. Tidak semudah dengan ketika mengucapkannya. Sabar dalam perspektif Al-Quran itu ada 5 hal. Sebelum kita sampai di 5 hal itu, kita harus tahu sebenarnya definisi sabar itu apa sih? Sahabat ikram yang ada di rumah maupun yang di sekolah, sabar itu adalah kemampuan kita untuk kuat menahan diri atau bertahan dari rasa mengeluh, rasa takut, rasa gagal, rasa mengendalikan emosi, baik emosi yang berupa kesedihan maupun emosi dalam luapan kebahagiaan. Sahabat ikram yang dirahmati Allah, sabar dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama, sabar terhadap cobaan dunia. Tingkatan sabar ini pastinya akan semua kita lalui. Setiap orang akan melalui ujian hal-hal yang seperti ini, baik itu muslim maupun non-muslim. Itu sudah Allah gariskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 155. Yang bunyinya tidak lain adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqdim minallahi amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Yang artinya adalah dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampailah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar seperti ini apa yang dimaksudkan? Bahwa kita itu setiap orang pastilah akan melalui hal-hal ujian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ketika misalnya contoh kita seorang guru terima penghasilan begitu. Pada saat menerima itu kan pasti ada rasa khawatir, ya Allah semoga cukup ya. Sebenarnya di hati kecil tuh pasti ada rasa kekhawatiran, cukup enggak ya segini sebulan. Itu rasa takut yang ada pada diri manusia itu wajar. Tapi ketika kita mampu untuk mengatakan insya Allah ini cukup dan barokah, artinya kita berusaha untuk bersabar dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Itu sabar yang pertama. Kemudian di surat Al-Baqarah berikutnya itu dalam 156, sabar itu adalah ketika seseorang ditimpa sebuah musibah, mereka mengatakan atau menjawab dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Suatu contoh misalnya, kita kehilangan kerabat, kita kehilangan pekerjaan,
di PHK, ya kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena pekerjaan itu rizki yang Allah berikan kepada kita, yang suatu saat bisa saja Allah ambil kembali. Segalanya milik Allah, kita hanya dititipi. Ketika dititipi barang, ya orang yang menitip meminta ya harus rela dan ikhlas untuk melepasnya. Bukan malah menangis begitu. Mungkin menangis di awal ya sesuatu yang wajar ketika kehilangan. Tapi stop sampai di situ, bukan diratapi, tapi harus bangkit dari keterpurukan. Itu sabar yang sebenarnya. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan hawa nafsu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk kesenangan dan kenikmatan dunia. Sejatinya memang Allah itu menyediakan bumi ini untuk kita. Sahabat Ikram, bahwa kita di dunia ini mendapat tugas sebagai khalifah fil ard, mampu mengolah dunia ini menjadi sebaik-baiknya untuk dimanfaatkan. Dan ketika itu disediakan, itu sejatinya bahwa Allah sedang menyediakan segalanya ya untuk kenikmatan kita. Nah, di dalamnya ada unsur yang ingin Allah sampaikan, sabar dakkah dirimu ketika aku beri kenikmatan dunia, apakah engkau mampu mengolahnya? Biasanya kita sanggup melalui cobaan dalam sebuah kesulitan, namun akan sedikit tergelincir ketika Allah beri kenikmatan, lupa. Contoh kecil saja, mungkin ketika kita masih serba kekurangan, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, sedekahnya rajin gitu. Ketika Allah sudah beri berbagai macam kenikmatan, diangkat derajatnya dalam hal keduniaan, lupa semua yang pernah dikerjakan. Tilawahnya berkurang, tahajudnya berkurang, sedekahnya lebih berkurang lagi. Artinya apa? Hubbud dunianya sudah mencengkeram hatinya. Itu namanya adalah kita tidak sabar dalam hal godaan atau nafsu. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu dengan berbagai keburukan dan kebaikan sebagai sebuah cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi sahabat Ikram, godaan itu bentuk kesabaran yang Allah ujikan kepada kita itu bisa dalam bentuk kebaikan, kesenangan, bisa juga dalam bentuk kesusahan atau penderitaan. Berikutnya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tuangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 65 yang artinya berbunyi, Allah lah yang menguasai langit dan bumi serta segala hal yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Allah dan berteguhlah dalam beribadah kepadanya. Artinya adalah bahwa dalam kita beribadah itu, sahabat Ikram, akan banyak sekali cobaan yang datang ke kita. Contoh kecil saja, kita di sini ya, saat rapat misalnya, meeting gitu, atau mengerjakan sesuatu, lagi khusyuk gitu. Tiba-tiba panggilan Allah datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tertuang dan tersampaikan adalah nanggung ya, kita teruskan saja sebentar gitu. Bagaimana Allah akan menyapa kita dengan segera ketika Allah memanggil kita, kita tidak bersegera. Jadi jangan mengatakan ya Allah, kok hidupku sulit ya? Ya sulit karena diri kita sendiri yang mempersulit. Karena ketika Allah memanggil kita, kita tidak bersegera. Itu juga sering terjadi pada diri saya. Nanggung. Sebentar lagi saja. Hal-hal seperti ini, godaan-godaan yang membuat kita lupa dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya ini sebagai reminder bagi kita semua, terlebih untuk diri saya sendiri. Ketika saya mengatakan ini, maka saya harus lebih pertama kali melakukan. Ketika saya mampu mengucapkan kepada orang lain, maka saya yang pertama kali harus mampu melakukan. Maka kita watawasau bil haq, watawasau bisab. Ingatkan, saling mengingatkan ketika di antara kita ada sebuah kekhilafan. Yang berikutnya adalah sahabat Ikram, sabar terhadap gangguan orang kafir. Mungkin untuk dalam bentuk fisik di saat ini
di Indonesia tidak terjadi. Ini terjadinya pada zaman-zaman Rasulullah. Tapi tidak menutup kemungkinan saat ini pun kita sebenarnya merasakan. Hanya saja ketika umat Islam itu sampai ke hari akhir nanti, semakin mendekati yaumul akhir, umat Islam itu banyak, tapi bagaikan buih di lautan, tidak punya daya apa-apa. Contoh kecil saja, ketika Nabi kita dihina, sanggupkah kita menampakkan rasa berani bahwa kita membela Rasulullah? Hatta hanya dari sekedar membela di medsos, yang nampak adalah ketakutan demi ketakutan. Saya aja sering dapat masukan, hati-hati ketika di medsos. Padahal itu nyata bahwa Rasul kita dihina, agama kita dihina, kitab kita dihina. Tapi selemah-lemah imannya kami tak mampu menunjukkan bahwa kami membela kehormatan kita, izzah kita sebagai seorang umat Islam tanpa daya kita. Itulah kata Rasulullah. Umat Islam banyak, tapi bagaikan buih di lautan, tidak punya daya apa-apa. Sahabat ikram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menjalin hubungan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan teman sejawat, hubungan antara ibu dan anak, antara suami dan istri, pasti akan ada gesekan. Mungkin tersinggung dengan tutur kata atau perilaku. Disitulah dituntut untuk kita bersikap sabar. Sabar dalam hubungan sosial artinya mampu menerapkan etika kita ketika orang lain menyinggung perasaan kita. Setinggi-tingginya adab dan moral seseorang adalah ketika dia mampu menahan diri, terutama lidahnya, untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya terhadap dirinya. Seperti saat kisah seorang Baduy di zaman Rasulullah. Arab Baduy ini memanggil Rasul dengan suara yang keras dari luar kamarnya. Sebenarnya Rasulullah tidak marah ketika diberlakukan seperti itu, tapi ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 4-5. Bahwa Allah sendiri tidak suka ketika ada orang-orang yang bersuara keras meledek saudaranya. Mungkin ya sahabat ikram, tanpa terasa ketika kita bercanda dengan teman-teman kita, bisa jadi kita mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak disukai oleh saudara kita. Tapi kita anggap itu, alah, kita loh cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi tetap jagalah adab-adab dalam pergaulan. Sehingga apa? Tidak menampakkan atau menimbulkan luka di hati saudara kita. Karena luka yang tertancap di hati memang bisa untuk dimaafkan, tapi akan sulit untuk dilupakan. Jadi sahabat ikram yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama sebagai sesama saudara muslim saling mengingatkan ketika ada saudara kita yang tergelincir dalam sebuah kemaksiatan. Ketika diingatkan oleh saudara kita, legowalah menerima. Dan yang mengingatkan pun pakailah dengan bahasa yang santun, agar hubungan di antara kita tetap bisa terjaga. Sahabat ikram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat sebuah kebenaran yang benar dan maha benar, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu murni dari saya sebagai manusia yang penuh dengan kealpaan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.